Shalom saudara, salam Daily Wisdom. Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema mengukir kehidupan. Berbicara tentang mengukir, kita teringat julukan kota ukir di Jawa Tengah, yaitu Jepara. Ciri khas ukirannya adalah ada daun turbusnya. Nah, saudara-saudara, karya seni ukir Jepara bernilai tinggi dan berkelas internasional. Luar biasa, bukan? Konon, keahlian mengukir masyarakat Jepara berasal dari legenda tentang pengukir dan pelukis dari zaman Raja Brawijaya dari kerajaan Majapahit. Saking kuatnya legenda itu, orang-orang mempercayainya sebagai sejarah awal kenapa kota itu begitu terkenal dengan ukirannya. Nah, adalah seorang bernama Prabokoro, ahli pelukis dan pemahat, dipanggil Raja Brawijaya untuk melukis istrinya tanpa busana sebagai tanda cinta sang baginda raja. Syaratnya adalah tidak boleh melihat istrinya tanpa busana. Maka Prabokoro melukis sambil berimajinasi istri sang baginda raja itu. Lukisan itu sangat indah, sampai suatu kali kotoran cecak jatuh pada lukisan itu, sehingga lukisan permaisuri itu memiliki tahi lalat. Kala sang baginda raja melihat lukisan tersebut, sangat puas sekali, dan melihat begitu indahnya lukisan itu. Sampai pada satu titik dia melihat tahi lalat itu. Ia sangat marah karena menganggap Prabokoro melihat istrinya tanpa busana. Lokasi kotoran cecak itu tepat persis pada kenyataannya. Nah, akibatnya Prabokoro mendapatkan hukuman. Ia diikat di layang-layang lalu diterbangkan dan jatuh di belakang gunung yang kini bernama Mulyoharjo. Konon Prabokoro melatih ilmu ukir kepada warga di sana. Tahun 1549, pada zaman pemerintahan Ratu Kalinyamat, pengukiran itu dikembangkan dan kemudian dilanjutkan pada zaman R.A. Kartini dan kemudian diperkenalkan ke luar negeri. Nah, saudara kasih Tuhan, kunci perkembangan seni ukir Jepara itu ternyata adalah kemampuan bertukang dan mengukir diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Saudara, kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Ia tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Setelah Yosua, sang legendaris, pemimpin Israel yang menaklukkan negeri perjanjian itu tiada, dan kematian orang-orang segenerasinya, muncul generasi baru yang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan berarti bukan mereka tidak tahu Tuhan. Mereka tahu ada Tuhan. Namun, hidup mereka menyimpang dari komitmen benar yang dibuat oleh generasi sebelumnya kepada Tuhan. Mereka meninggalkan hubungan pribadi kepada Tuhan. Hidup yang lebih mapan dan nyaman di tanah perjanjian membuat mental gaya hidup orang-orang Israel generasi baru itu jauh dari Tuhan. Bahkan nilai-nilai budaya yang ada pada sekitar itu diserap dan menjadi kehidupan mereka. Di sanalah mereka menjadi jauh dari Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka dan yang disembah oleh generasi-generasi terdahulu mereka. Para orang tua generasi itu melupakan Shema Israel dari Ulangan pasal 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Para orang tua generasi baru itu mengukir kehidupan generasi selanjutnya justru jauh dari Tuhan. Berhasil dalam materi dan kemampuan hidup mereka meningkat, namun kehilangan yang berharga, yaitu jiwa dan roh yang seharusnya dekat dengan Tuhan
Sang Pemilik kehidupan. Generasi yang tidak mengenal Tuhan itu muncul. Bagaimana kita sebagai generasi sekarang ini ketika kita mengukir kehidupan generasi selanjutnya? Belajar dari Israel yang gagal menghasilkan generasi yang tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mengukir kehidupan generasi selanjutnya untuk semakin dekat dan mengenal Tuhan. Mereka pandai, mereka pintar, tapi hati mereka, jiwa mereka, roh mereka dekat kepada Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Amin. Salam Daily Wisdom.